Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Sang Star Soul General dan part ke-96. Mari kita mulai. 10 hari kemudian, di kediaman keluarga Song, kota Yong'an, terlihat ada seseorang yang sedang memperhatikan tempat itu. Tentang orang yang sedang memata-matai kediaman keluarga Song, ia memiliki kode name sebagai Naobo dari anggota Squad Concerto. Bukan hanya itu saja, ia menganggap jika Yun Xiang merupakan MC dari kisah ini, di mana dirinya juga mengetahui seluruh situasi saat ini. Naobo menceritakan, jika dalam 10 hari yang lalu, demi melindungi sang MC secara rahasia, pasukan Concerto melakukan serangan terhadap benteng pertahanan grup Yellowhead dan pasukan hutan belantara Selatan. Jadi, dengan campur tangan tersembunyi kelompoknya, pertempuran berhasil dilalui dengan mulus. Lalu, untuk perang gelombang bis yang akan datang, dirinya dan ketiga rekannya sedang melakukan persiapan terpisah sesuai dengan perintah wanita itu, di mana ketiga yang lainnya memiliki kode name Jingho, Yuekin, dan juga Bangu. Tapi meski begitu, Naobo merasa sedikit sial dengan tugas miliknya, karena tugas memperhatikan kediaman keluarga Song benar-benar membosankan. Beberapa hari terakhir ini, MC disibukkan dengan berbagai persiapan perang. Di waktu luangnya, ia bahkan membuat beberapa pil penumbuh rambut bagi Pak Tua yang baru saja mencapai tingkatan Holy Stage. Dan sepertinya, ia juga menyiapkan Star Soul custom mode khusus tipe baru baginya. Meski dirinya tidak mengetahui bagaimana sang MC melakukannya, tapi selama ini MC menghasilkan sejumlah besar pil, di mana dengan hal tersebut berhasil meningkatkan kekuatan tempur para anggota peringkat menengah dan juga rendah, sampai-sampai sang MC membuatkan model khusus bagi para pelayannya. Ketika membicarakan tentang pelayan, beberapa hari yang lalu, sepertinya seorang asasin dari Taiyuan mencoba menyusup ke dalam kediaman keluarga Song, di mana kelihatannya ia mencoba untuk menyandra seorang pelayan berambut hijau. Tapi pada akhirnya, dirinya langsung dikelilingi oleh sekelompok tetua. Namun beruntungnya, sang MC secara khusus meminta para tetua untuk melepaskannya. Selain itu, kediaman keluarga Song benar-benar dipenuhi dengan harimau jongkok dan juga naga tersembunyi. Jadi, seperti yang diharapkan, jika kediaman MC dikelilingi oleh para ahli. Dan yang paling membuat Naobo merasakan bahaya terbesar adalah seorang pelayan yang selalu menikmati makanan miliknya. Di mana meski gadis itu terlihat seperti orang bodoh, namun Naobo menyadari jika di balik tampangnya yang bodoh, ia merupakan sosok yang sangat mengerikan. Di saat Zhang Liuye sedang diperhatikan oleh Naobo, nyatanya dirinya dapat menyadari hal tersebut. Sampai-sampai karenanya, itu membuat Naobo merasa terkejut. Karena bagaimana mungkin dirinya yang tersembunyi oleh formasi penyembunyian dapat diketahui. Bahkan seharusnya, replika formasi penyembunyian dari sistem Shadow Star Master hampir seimbang dengan level formasi milik MC. Jadi, karena dirinya tak mempercayai akan itu, Naobo kembali memperhatikan keberadaan Zhang Liuye. Hanya saja Zhang Liuye telah menghilang dari tempatnya. Di saat Naobo mencoba mencari kehadirannya, ia merasakan aura mengerikan yang berada di dekatnya, di mana nyatanya Zhang Liuye telah berada di sampingnya dan mencoba untuk mencari sesuatu. Dan meski Naobo belum diketahui sepenuhnya olehnya, Naobo mencoba untuk segera menjauh. Tapi dengan penciuman yang mengerikan, pada akhirnya Zhang Liuye langsung menghancurkan formasi penyembunyian. Dan dari hal tersebut, Naobo langsung bergegas pergi menggunakan Shadow Star Master System dan memanggil Shadow replika Chaoren. Di mana dengan perubahan ke bentuk Phoenix, ia langsung pergi menjauh dari tempat tersebut. Namun, meski Naobo bertindak dengan cepat, Zhang Liuye tidak membiarkannya begitu saja. Jadi karenanya, Liuye langsung menghilang dan pergi mengejarnya. Sementara itu, di ruangan milik Yun Xiang, terlihat jika Ajin melaporkan sesuatu kepada tuan mudanya, di mana tim kedua penjaga bayangan telah menemukan keberadaan grup Yewang, dan mereka saat ini sedang berada di jalan Weiliu di distrik utara. Mendengar laporan tersebut, Yun Xiang tentu saja telah menantikannya, karena pada akhirnya mereka datang kemari. Dan Ajin lanjut berkata, jika sepertinya informasi yang dirinya dapatkan dari kapal yang ditangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus, serta penting untuk dicatat jika target mereka ada hubungannya dengan tuan mudanya.
Dengan laporan dari Ajin, Yunxiang merasa jika sepertinya ada mata-mata yang mengamati kediaman keluarga Song secara rahasia. Lalu selain itu, kelompok Yellowhead juga sudah tenang selama beberapa hari terakhir. Hanya saja di saat Ajin memperhatikan laporan miliknya, dirinya dikejutkan dengan gangguan komunikasi. Dan Yunxiang yang menyadari akan itu, ia mengetahui jika sepertinya ada sebuah gelombang intervensi yang baru saja terjadi. Jadi, karena ia penasaran tentang siapa yang menyebabkan gangguan, dirinya langsung memperhatikan langit sore itu. Bahkan kemudian, Song Bingchuan langsung muncul dan bertanya apakah dirinya yang telah melakukannya, di mana Yunxiang membalas jika itu bukanlah dirinya. Jadi ia penasaran, apa mungkin ini semua disebabkan oleh orang-orang dari grup milik Yewang atau Taiyuan? Yang mana pada akhirnya mereka mulai bergerak untuk mencari tahu. Serta Yunxiang juga meminta kakek buyut ketiganya itu untuk menjaga kediaman keluarga Song. Sementara itu, di meja makan, Jisoo yang menikmati makanannya, ia tentu saja penasaran karena mengapa Xiao Ye tiba-tiba pergi begitu saja. Dan si kecil Song Yunhwa membalas jika dirinya tidaklah mengetahui. Jadi ia berpendapat jika sepertinya Xiao Ye pergi kencing ke toilet. Namun di saat berikutnya, Liu Ye telah kembali tiba dengan membawa seseorang, di mana karenanya Jisoo bertanya kepadanya tentang siapa orang itu. Dan Liu Ye pun membalas jika orang itu memiliki bau yang enak, jadi dirinya menangkapnya sebagai mangsa. Mendengar perkataan dari Liu Ye, ketiga orang itu tentu saja penasaran. Tapi si kecil Yunhwa bertanya kepada Zanzan, bukankah akhir-akhir ini dirinya tidak merasa panas? Jadi sebaiknya ia menggunakan kencingnya untuk membangunkan pria itu. Dan mendengar perkataan dari Yunhwa, Zanzan langsung menolaknya karena tidak mungkin dirinya akan melakukan hal tersebut. Di Jalan Wei Liu, kota Yong'an bagian utara, di sebuah restoran, terlihat jika kelompok milik Yewang sedang melakukan diskusi. Dan Yunxiang yang memperhatikan dari kejauhan, ia dapat memastikan kebenarannya. Bahkan ia tak menyangka jika Yewang akan membawa semi-holy stager dari Taihe. Jadi karenanya, ia meminta Ajin untuk memeriksa kehadiran penjaga tersembunyi yang ada di sana. Dari perintah itu, Ajin mendapatkan informasi di mana ia melapor kepada tuan mudanya jika di sana hanya ada 4 penjaga tersembunyi di tingkatan Earth Stage, dan mereka berasal dari grup Yinhe, Korps Tentara Bayaran Taihe. Dan tambahan dari tim penyelidik, gangguan sinyal yang sebelumnya terjadi itu dimulai dari kediaman keluarga Song. Jadi sangat tidak mungkin jika itu terkait dengan kelompok tentara bayaran Taihe. Dengan kondisi tersebut, Yunxiang meminta pamanmu untuk menggerakkan tim pertama demi memperketat pengepungan, serta beritahukan kepada Pak Tua Su untuk ikut memberikan dukungan. Di mana dengan instruksi tersebut, pada akhirnya Yunxiang mengajak pamanmu dan Ajin untuk bergerak menemui kelompok milik Yewang. Di dalam restoran, terlihat jika Yewang sedang membicarakan sesuatu, di mana Sasa Ye yang sebelumnya telah mencari informasi. Ia memberitahukan jika 10 hari yang lalu, selama operasi bantuan, intel tim Nanjin disergap oleh Star Soul General yang tidak dikenal. Dan karena terjadi gangguan komunikasi, tak ada catatan yang tersisa akan itu. Namun menurut pengamatan mereka, Star Soul General yang muncul sangat mirip dengan Star Soul General Choren. Dan mata-mata yang tertanam di divisi penyelidikan rahasia Tiandu telah memeriksa catatan yang relevan. Jadi, kelompoknya bisa menganggap jika kemungkinannya pasukan tempur tersebut bukan berasal dari Tiandu. Jadi, berdasarkan hal tersebut, kelompoknya beranggapan jika sepertinya para penyergap itu berasal dari organisasi yang baru. Selain itu, Jenderal Wu Yin dan Tan Luo dikabarkan sudah tiba di dekat Nanhuang. Namun masalahnya, intel miliknya tidak menerima kabar apapun tentang keberadaan mereka. Mendengar laporan itu, Cai Zhang tentu saja tak menyangka jika 2 monster tua itu akan dikirim sebagai bantuan. Jadi sepertinya Sekretaris Agung benar-benar tidak memiliki orang lain untuk digunakan. Mendengar pendapat dari gurunya, Yewang memintanya untuk memperhatikan kata-katanya, di mana karenanya gurunya berkata jika tempat ini bukanlah Milun. Jadi, apa mungkin Yewang takut dengan mereka yang dapat mendengarnya?
Dan Sasaye, ia meminta setiap orang untuk tetap tenang, karena pasukan intel mereka berjaga di sekitaran lokasi. Dan ruangan privat mereka memiliki formasi kedap suara, jadi takkan ada seorang pun yang dapat mendengarnya. Hanya saja begitu dirinya percaya diri dengan situasinya, tiba-tiba saja kelompok Yunxiang dengan santai langsung memasuki ruangan, di mana dari kehadirannya itu membuat kelompok milik Yewang benar-benar terkejut. Melihat keterkejutannya, Yunxiang berkata jika dirinya tak sengaja merusak formasi dasar yang sudah mereka persiapkan, di mana dengan ejekan tersebut, Sasaye langsung menerjang ke arah kelompok Yunxiang. Karena siapa orang yang berani menerobos ke tempatnya? Tapi begitu Sasaye bersiap melayangkan serangan, Ajin dengan segera menghadapi sosoknya. Dan bukan itu saja, Caizang juga langsung bergerak ke hadapan pamanmu, di mana karenanya mereka semua saling berhadapan dengan penuh ketegangan. Yunxiang yang ada di sana, ia berkata kepada mereka, apa mungkin mereka tidak mengenal dirinya meski telah datang ke kota Yong'an? Jadi sepertinya kemampuan korps tentara bayaran Taihe hanyalah biasa saja. Dan dengan perkataan itu, kelompok Yewang kembali terkejut. Sedangkan Yewang sendiri, ia langsung meminta maaf atas gangguan yang telah terjadi. Bahkan dengan sopan ia menyapa Baron Song. Hanya saja dirinya juga penasaran tentang ada urusan apa Baron Song datang kepadanya. Dari itu jugalah Yunxiang langsung berjalan mendekat ke arah meja, di mana setelah ia duduk, dirinya berkata jika dirinya ingin mengajukan bisnis. Jadi bagaimana jika mereka berdua berbicara empat mata? Mengetahui keinginan tersebut, pada akhirnya Yewang meminta kedua rekannya untuk keluar terlebih dahulu. Bahkan meski Sasaye begitu mengkhawatirkan jenderalnya, namun Yewang berkata untuk tak perlu khawatir. Karena dengan kehadiran Baron Song yang datang secara langsung seperti ini, dirinya khawatir jika area sekitar sudah dikelilingi oleh para ahli dari kediaman keluarga Song. Jadi sepertinya obrolan ini akan lebih aman. Sedangkan Yunxiang, ia meminta pamanmu untuk membawa kedua orang itu ke ruangan sebelah, di mana mereka bebas memesan meja untuk menikmati waktu luangnya. Dengan instruksi tersebut, akhirnya mereka telah pergi dari ruangan itu, di mana Yunxiang yang bersama Jenderal Yewang, ia memperlihatkan suatu benda, serta berkata jika dirinya ingin membicarakan bisnis. Jadi dengan benda tersebut, dirinya memiliki sepotong informasi yang ingin dijualnya terhadap kelompok Jenderal Yewang. Tapi sebelum obrolan dimulai, Yunxiang berencana untuk memasang formasi kedap suara terlebih dahulu. Sementara itu, di pinggiran kota Yong'an, terlihat jika Tan Luo sedang terbang menyusuri sekitarnya. Namun sesaat kemudian, ia terhenti dari penerbangannya karena setelah dirinya memperhatikan sekitarnya, apa yang dicarinya telah menghilang. Padahal jelas jika sebelumnya ia merasakan fluktuasi soul power kuat yang sangat mirip dengan monster tua itu. Jadi, apa mungkin indera miliknya telah salah? Hanya saja meski pencariannya gagal, karena dirinya telah berada di Yong'an, ia berencana untuk memeriksa si bocah yang menarik perhatian miliknya. Jadi karenanya, ia kembali bergerak untuk mencari sesuatu. Kembali ke dalam restoran, melihat informasi yang Yunxiang tampilkan, Jenderal Yewang benar-benar terkejut. Karena, apa mungkin ini merupakan generator retakan? Tapi, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dan Yunxiang memberitahukan jika sejujurnya dirinya menangkap kapal milik kelompok Yellowhead. Dan catatan perjalanan menunjukkan jika kapal itu pernah membawa generator retakan jenis proyeksi untuk pengujian selama melewati lautan yang tidak berujung. Dan tujuannya adalah Pulau Taihe, di mana waktu dari pencatatan perjalanan itu bertepatan dengan awal mula kehancuran Pulau Taihe. Mengetahui akan itu, Yewang mencoba untuk menahan emosinya. Sedangkan Yunxiang, ia lanjut memberitahukan jika informasi ini dirinya peroleh melalui penangkapan. Tapi untuk seberapa besar kebenarannya, ia percaya jika dengan kecerdasan milik Jenderal Yewang, dirinya dapat membuat penilaiannya sendiri. Jadi untuk pembayarannya, Jenderal Yewang tidak perlu terburu-buru, karena dirinya bisa membayarnya setelah memverifikasi keasliannya. Dengan apa yang dikatakan oleh Yunxiang, Yewang hanya dapat menghela nafas panjang.
serta berkata meski dirinya merasa jika sikap dan tujuan Lord Song adalah untuk membuat perpecahan antara korps tentara bayaran miliknya dengan Melun, namun dirinya tetap berterima kasih atas kesediaannya untuk memberikan informasi tersebut. Jadi karenanya baik Ye Wang dan Yun Xiang saling berjabat tangan, di mana di saat yang bersamaan Star Master System memberikan informasi jika saat ini sistem telah mendeteksi host yang melakukan kontak dengan pemegang data Star Soul. Jadi setelah proses membaca selesai, Star Soul General Ganjiang mulai disalin. Dengan pemberitahuan sistem yang tiba-tiba, Yun Xiang benar-benar terkejut karena apa mungkin Ye Wang telah menjadi host dari Star Soul General Ganjiang, di mana sebelumnya ia telah menyalin Star Soul General Guan Yu dan Star Soul General Yu Fei dari Master dan juga sang putri. Jadi, bukankah itu artinya saat ini dirinya telah mendapatkan panen yang banyak? Hanya saja begitu Yun Xiang terdiam, Ye Wang sedikit terheran. Jadi ia bertanya, apakah ada sesuatu yang salah? Dan Yun Xiang yang akhirnya tersadar, ia meminta maaf kepadanya karena dirinya hanya terganggu oleh suatu pemikiran. Tapi nyatanya ia tak menyangka jika dirinya bisa mendapatkan Star Soul General Ganjiang semudah ini. Dengan kesepakatan yang telah terjadi, Yun Xiang berkata kepada Jenderal Ye Wang jika dirinya teringat dengan beberapa hal lain yang perlu diurusnya. Jadi ia akan pergi terlebih dahulu. Dan dengan bayaran kesepakatan, Jenderal Ye Wang bisa datang langsung ke kediaman keluarga Song setelah memverifikasi kebenarannya. Di mana ketika melihat Yun Xiang berencana pergi, Jenderal Ye Wang mengajaknya untuk tinggal lebih lama dan makan bersama. Tapi Yun Xiang membalas untuk tak perlu mengkhawatirkannya. Jadi sebaiknya Jenderal Ye Wang tetap santai, serta melanjutkan saja waktu makannya. Dan pada akhirnya Yun Xiang pun pergi dari ruangan tersebut. Dengan kepergiannya, Ye Wang kembali memperhatikan informasi yang telah Yun Xiang berikan, di mana dengan bentuk retakan yang dirinya lihat, ia tentu saja bertanya-tanya, karena apa mungkin itu merupakan penyebab kehancuran dari Pulau Taihe? Hanya saja di saat Ye Wang sedang meratapi hal tersebut, terlihat jika Sasaye dan Cai Zhang telah kembali ke dalam ruangan. Bahkan dengan penuh kekhawatiran, Sasaye bertanya kepadanya, apakah Jenderal baik-baik saja? Sedangkan Cai Zhang, ia merasa jika mereka seharusnya tidak berlama-lama di kota ini, di mana dirinya terlalu meremehkan keluarga kecil yang ada di tempat ini. Bahkan tentang bocah yang tadi itu tidaklah sederhana. Melihat kekhawatiran kedua orangnya, Ye Wang berkata jika dirinya tidaklah apa-apa. Lalu tentang keluarga Song, mungkin mereka takkan bergerak melawan kelompoknya. Dan selain itu, Ye Wang meminta Sasaye untuk memobilisasi semua unit intelijen Korps Tentara Bayaran Taihe demi memverifikasi informasi tersebut, di mana ia memerintahkan mereka untuk sangat berhati-hati. Dengan perintahnya, Sasaye tentu saja mematuhinya. Sedangkan Cai Zhang, ia masih penasaran karena apakah informasi itu berasal dari bocah sebelumnya? Juga, apa mungkin itu merupakan informasi yang akan menyebabkan konspirasi? Namun dengan yakin Ye Wang membalas jika ini bukanlah konspirasi, melainkan suatu informasi untuk menemukan kebenarannya. Di pinggiran kota, terlihat jika Yun Xiang sedang berencana untuk kembali ke kediaman Song. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan aura yang dirasakannya. Jadi karenanya dirinya memberikan pesan telepati kepada pamanmu dan juga Ajin untuk menyebar. Karena saat ini ada kehadiran kuat yang datang ke arah mereka. Dari itu jugalah mereka bertiga langsung menyebar dengan cepat, di mana Yun Xiang yang dapat mengetahui jika sosok tersebut merupakan seorang Holy Stager. Ia tentu saja penasaran apakah dirinya merupakan targetnya. Dan setelah memasuki gang sempit, Yun Xiang memanggil orang yang terus mengejarnya, serta bertanya karena ia telah di sini, mengapa tidak menunjukkan diri dan mengobrol dengan santai. Di mana rencananya Yun Xiang akan menarik sosok tersebut ke dalam Secret Realm. Di saat Yun Xiang mempersiapkan jet core miliknya, sosok yang mengejarnya berkata kepadanya untuk tak perlu khawatir karena dirinya tidak memiliki maksud jahat. Namun ketika Yun Xiang berbalik, ia cukup terkejut karena bukankah sosok itu merupakan salah satu dari 4 Jenderal Iblis Melun, si host dari Star Soul General Hong Hai-er yang sebelumnya membantu grup Yellowhead. Dan Tan Luo yang ada di sana lanjut berkata jika dirinya merupakan pelindung utama dari Sekte Suci Pingtian, salah satu dari 4 Jenderal Iblis Melun.
Jadi sebaiknya Yun Xiang mengeluarkan tangannya dari balik jubahnya, karena dirinya dengan serius tak memiliki niat yang jahat. Dengan kemampuan yang sebelumnya Yun Xiang perlihatkan, Tan Luo berkata kepadanya, apa mungkin kartu truf yang disembunyikan di balik jubahnya merupakan Tom Selling Grand Formation? Ataukah pil peringkat tinggi yang disempurnakan dengan Void Refinement? Atau mungkin kemampuan menyamarkan milik dokter menggunakan Star Soul General Zuchi? Di mana di saat Yun Xiang mendengar hal itu, ia benar-benar terkejut. Tapi dengan ekspresi yang mudah terbaca, Tan Luo tentu saja sangat senang karena ia merasa jika tebakannya tepat sasaran. Namun meski begitu, ia meminta Yun Xiang untuk tidak terlalu tegang karena dirinya hanya menebaknya secara acak. Namun selanjutnya, Tan Luo kembali mengatakan omong kosongnya karena ia merasa jika Yun Xiang bukanlah si dokter dari Taiyuan itu. Jadi, bagaimana cara dirinya mendapatkan kemampuan yang melampaui hukum surga dan bumi? Bahkan seingat dirinya, jika si cabul itu cukup pilih-pilih soal warna rambut dan juga mata, jadi jelas jika Yun Xiang bukanlah si dokter. Mendengar omong kosong yang dikatakannya, dengan penuh kekesalan, Yun Xiang hanya diam dan menatapnya dengan tajam. Sampai-sampai dari aura tatapannya, itu membuat Tan Luo terkejut, karena ia dapat merasakan niat membunuh yang kuat. Jadi ia merasa jika bocah yang ada di hadapannya memiliki kartu truf yang lain yang tidak dirinya ketahui. Bahkan ia penasaran, apakah bocah yang ada di hadapannya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Jadi, karena Tan Luo tidak memiliki niatan yang jahat, ia meminta Yun Xiang untuk menghentikan emosinya. Dan karenanya, ia langsung menunjukkan bukti kuat dengan memperlihatkan telinga panjangnya terhadap Yun Xiang. Dengan wujud yang disembunyikan oleh Tan Luo, itu membuat Yun Xiang sangat terkejut. Karena, bukankah dirinya merupakan Ras Spirit? Dan karena Yun Xiang begitu mengetahuinya, Tan Luo tentu saja telah menyadarinya jika Yun Xiang menggunakan teknik Void Refinement Ras Spirit demi membuat pil miliknya. Jadi jelas jika Yun Xiang pernah bertemu dengan Ras Spirit sebelumnya. Juga, bukankah seharusnya Yun Xiang mengetahui legenda Ras Spirit? Di mana ketika tiba waktu kembalinya bintang, para dewa akan kembali dan bencana akan mengakhiri dunia. Dan legenda mengatakan ada orang yang akan menghadapi bencana itu. Dari itu jugalah Tan Luo menjulurkan tangannya serta berkata jika dirinya ingin menawarkan ketulusan miliknya. Yang mana melihat tindakannya itu membuat Yun Xiang terkejut karena apa yang ingin Tan Luo lakukan. Dan Tan Luo pun bertanya, apa mungkin Yun Xiang tidak ingin menjabat tangannya? Bahkan sebaiknya Yun Xiang tak perlu khawatir, karena dirinya pernah mendengar jika dokter bisa memperoleh Star Soul General host lain melalui kontak fisik. Jadi dirinya menawarkan Star Soul General Hong Haier untuk menunjukkan ketulusannya. Dengan tindakan yang begitu random, Yun Xiang tentu saja penasaran karena apa niat sebenarnya yang dimiliki oleh Tan Luo. Jadi karenanya ia meminta maaf kepada Tan Luo serta berkata jika dirinya tidak mengerti mengapa seorang ahli sepertinya salah satu dari 4 jenderal iblis Melun melakukan hal ini. Dan Tan Luo berkata, meski seseorang berhasil mencapai tingkatan God Stager, tapi mereka takkan bisa melewati angin astral yang ada di Laut Kematian. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu apakah bisa kembali ke tanah airnya di benua selatan dalam kehidupan ini. Jadi entah itu Milun atau Sekte Suci Pingtian, ia tak peduli dengan apa yang terjadi pada benua timur. Karena apa yang dirinya inginkan hanyalah menimbulkan masalah dan bersenang-senang. Jadi karenanya Tan Luo kembali bertanya, apakah Yun Xiang takkan menerima ketulusannya ini? Di mana saat ini Tan Luo menawarkan Star Soul General Hong Haier secara cuma-cuma. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.